Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file Excel client 4408 data dan hasil Smart PLS. Nah, nanti di sini data yang digunakan itu adalah yang ini ya, data edit. Ya, data yang ini. Nah, data ini kita rubah dulu formatnya itu ke dalam CSV, karena nanti data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS itu adalah yang berformat CSV. Jadi nanti ini kita copy dulu, kita buat data ini menjadi format CSV. Nanti yang di copy itu adalah yang ini saja, jadi nama dari kuesionernya dan skor jawaban responden. Nah, seperti ini kita copy file. Nah, ini untuk membuat file CSV nya ya. Nah, setelah seperti ini lalu kita paste yang ini, paste value. Nah, setelah seperti ini lalu klik file, save as. Nah, ini nama nanti bisa dirubah sesuai yang diinginkan. Kemudian yang paling penting adalah save as tab-nya ini kita rubah ke format CSV. Nah, seperti ini. Setelah dirubah menjadi format CSV lalu kita save seperti itu. Ini saya sudah buat file CSV-nya, jadi nanti bisa gunakan yang sudah saya buat saja ini ya, file CSV ini. Oke, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Nah, setelah aplikasinya terbuka seperti ini, lalu klik New Project. Kita beri nama di sini, kita tulis saja contoh seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukkan file CSV yang tadi sudah kita buat. Caranya tinggal klik ini, double klik di import data. Nah, ini file CSV-nya, kita menggunakan file CSV yang ini. Kemudian open, lalu klik OK. Nah, ini tandanya data sudah termuat di dalam aplikasi Smart PLS ya, data CSV yang tadi. Lalu kita bisa close saja ini. Kemudian kita bentuk model analisis jalurnya, double klik yang ini, ada biru ini, biru dan titik 2 kuning ini. Nah, kemudian indikator ini kita pindahkan ke lembar kerja. Jadi indikator ini kita pindahkan sesuai dengan variabelnya. Jadi x1.1 itu dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. Di x1.1 sampai dengan x1.5 itu satu variabel. Kita blok x1.1, kemudian tekan shift ke x1.5, kita klik seperti ini. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita tarik saja, kita drag ke lembar kerja seperti ini. x2.1 sampai dengan x2.9 sama caranya. Set seperti ini, kemudian Y seperti inilah. Setelah seperti ini lalu kita beri nama ya. Caranya contohnya kita untuk variabel Latin 1 ini, kita klik lalu klik kanan rename. Nah, kita beri nama x1 adalah electric board of mode. Oke, kemudian untuk yang x2 Latin variable 2, klik kanan rename. Oke, kemudian set. Dan Y. Oh sorry, ini adalah Y, ini adalah set ya. Set adalah brand image. Nah, oke, setelah seperti ini lalu kita rapikan. Dan ini untuk model analisis jalur, gambar analisis jalur di Smart PLS ini tidak harus sesuai dengan bentuk dari model analisis jalur yang ada di tesis ya atau skripsi. Nah, yang paling penting di sini itu adalah jangan sampai nanti ada angka yang tertutup, jadi harus bisa terlihat semuanya. Oke, seperti ini.
setelah seperti ini lalu kita hubungkan garisnya sesuai dengan hipotesis yang ada di dokumen ya. Caranya klik menu ini, connect, kita klik, lalu kita klik X1, kita buat garis ke Y seperti ini dulu, kemudian X2 ke Y, kemudian Z ini ke Y. Nah, setelah seperti ini kita bentuk X1 ke Z, X2 ke Z. Nah, oke, seperti ini kita rapikan dulu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian untuk PLS algorithm. Nah, dalam PLS algorithm itu nanti ada pengujian outer, inner. Caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Nah, ini adalah hasil pengujian untuk PLS algorithm. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah nilai dari outer loading. Nah, outer loading ini untuk menentukan nilai dari validitas suatu variabel konstruk. Nah, ini variabel konstruk ini adalah yang ini, i1.1 sampai dengan z1.6 itu adalah variabel konstruk, dan ini adalah variabel laten. Nah, kita lihat di sini untuk outer loading ini minimal nilainya adalah 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 yang ditandai dengan angka-angkanya ini berwarna hijau. Nah, ini bisa dikatakan bahwa seluruh variabel konstruknya itu adalah valid. Nah, untuk validitas dan reliabilitas variabel laten, kita lihat nilai dari konstruk reliability ini. Nah, pada nilai konstruk reliability ini ada 3 yang kita perhatikan. Yang pertama adalah AVE. Nah, AVE ini untuk melihat validitas dari variabel latennya. Nah, di sini kita untuk AVE ini nilai minimalnya adalah 0,5. Nah, ini sudah di atas 0,5 semua, artinya ini bisa dikatakan valid ya, yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian nilai dari composite reliability dan kelompok alpha ini untuk menentukan dari reliabilitasnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk nilai kelompok alpha dan composite ini minimal adalah 0,7. Nah, seluruhnya sudah berwarna hijau, artinya sudah di atas 0,7, dan seluruh variabel latennya ini dikatakan reliable. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk diskriminan validity-nya. Nah, ini tinggal diklik saja di sini, diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini kita menggunakan diskriminan validity untuk metodenya adalah Fornell-Laker criterion. Jadi di sini ada 3 metode, jadi bebas, ini nanti bisa dipilih salah satunya. Kalau saya gunakan ini adalah yang ini, the Fornell-Laker criterion. Nah, untuk Fornell-Laker ini untuk menguji. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa dibuka di sini saja ya. Saya bantu jelaskan di sini. Nah, untuk uji Fornell-Laker kriteria ini kan ada nilai yang di bold hitam ini. Oh, ini terpotong ya tabelnya ya. Nah, ini kan ada nilai yang di bold hitam. Jadi X1 ke X1, X1 ke X2 itu nilainya di bold hitam seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya matriks yang menandakan ya X1 itu seberapa besar sih korelasinya dengan variabelnya dia sendiri. Nah, pada pengujian ini dikatakan tidak terjadi multikolinitas ketika nilai dari variabel laten ini dikorelasikan dengan variabelnya dia sendiri itu lebih besar jika dibandingkan dengan variabel laten lainnya secara horizontal. Contohnya ini ya, untuk lebih mudahnya X2 ini, contohnya adalah X2. X2 dengan X2 nilainya adalah 0,782. Sedangkan X2 dengan X1 nilainya adalah 0,234. Artinya X2 ini korelasinya lebih besar ke dalam variabelnya dia sendiri. Sedangkan X2 dengan X1 itu lebih kecil. Maka untuk variabel X2 ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Ya, seperti itu untuk cara membacanya untuk nilai dari Fornell-Laker kriteria. Kemudian kita masuk ke inner model. Nah, inner model itu yang pertama kita perhatikan adalah nilai dari VIF-nya. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini. Collinearity statistic VIF, kita klik saja. Nah, VIF ini yang kita gunakan adalah inner VIF value. Nah, inner VIF value ini bisa kita lihat di sini.
Dan nilai VIV ini batasannya adalah 5 ya. Jadi kalau misalkan data stream ini akan berwarna merah. Nah, ini berarti seluruhnya ini di bawah 5, artinya di sini tidak terjadi gejala multikolinialitas. Oke, setelah pengujian VIV, kita pengujian koefisien determinasi atau R-square. Nah, untuk R-square nanti tinggal diklik saja yang ini. Nah, ini adalah nilai R-square-nya. Jadi untuk R-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, ini kita contohkan saja untuk variabel Y. Jadi variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X1 sampai dengan Z itu sebesar 0,48 atau 48,0%. Dan sedangkan sisanya 52,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Jadi, seperti itu untuk cara membacanya. Nah, kemudian untuk Q-square kita nanti skip dulu. Nah, effect size atau F-square ini nanti bisa dilihat di sini, F-square ini. Nah, F-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap dependennya secara individual. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Contohnya untuk variabel X1 terhadap Y, nilainya adalah 0,102. Nah, di sini ada kategorinya. X1 ke Y nilainya seperti ini, dan itu berada di kategori di bawah 0,15, maka pengaruhnya itu adalah kecil, seperti itu. X2 ke Y nilainya adalah 0,88, di bawah 0,15, pengaruhnya adalah kecil. Namun X1 ke Z nilainya adalah 0,412. Nah, di atas 0,35, maka dikatakan pengaruh X1 ke Z itu adalah besar. Jadi seperti itu untuk F kuadrat. Kemudian kita lakukan pengujian Q kuadrat. Nah, caranya kita kembali ke model yang tadi, klik calculate, kemudian blindfolding, klik start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pengujian Q kuadrat. Nah, ini nilainya adalah yang ini. Untuk interpretasinya nanti seperti ini. Jadi Q kuadrat ini kurang lebihnya cara membacanya itu sama dengan bukan sama ya, maksudnya ini untuk mengkonfirmasi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Jadi sama, ini untuk mengkonfirmasi nilai dari variabel R-square. Nah, ini adalah pengaruhnya adalah bisa dikatakan akurasinya itu adalah sedang, dan di sini juga sama, sedang. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah pengujian outer model dan inner model, kita lakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk melakukan uji hipotesis, kita kembali ke model yang tadi. Caranya, klik calculate, kemudian bootstrapping, klik start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi di sini di final result untuk 4 koefisien adalah hasil dari uji hipotesis untuk pengaruh langsung, sedangkan yang spesifik indirect effect ini adalah untuk pengujian tidak langsung atau menguji variabel mediasinya. Di sini Z mediasinya. Jadi cara membacanya untuk uji hipotesis itu seperti ini ya. Kita lihat untuk uji hipotesis langsung terlebih dahulu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan dua nilainya, yaitu nilai dari original sampel O dan p-value. Nah, di sini X1 terhadap Y, original sampel ini menunjukkan arah hubungannya. Kalau misalkan di sini tidak ada tanda negatif, berarti arah hubungannya itu adalah positif. Sedangkan p-value menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, contohnya adalah ini X1 ke Y memiliki pengaruh positif dan signifikan. Seperti itu ya cara membacanya. Jadi kita contohkan yang yang variabel Z. X1 ke Z memiliki pengaruh
positif signifikan. X2 ke Y memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, ketika ini signifikan, maka hipotesisnya itu diterima. Nah, kemudian untuk hasil dari pengujian ini nanti bisa kita save. Caranya export to Excel. Jadi nanti save filenya itu bentuknya adalah Excel. Start export. Nah, kemudian nanti bisa di save di mana yang kita kehendaki. Nah, kalau saya biasanya save-nya itu bentuknya seperti ini, jadi sudah sesuai dengan tahapannya. Ini juga sama, tinggal export to Excel untuk save-nya, kemudian bootstrap juga sama, tinggal export to Excel untuk save file-nya. Dan untuk hasil analisis ini nanti bisa di screenshot. Oke, sekian untuk pengujian menggunakan Smart PLS. Terima kasih.